Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Magic School AI dan TED-Ed. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syakinah Ujung dengan NIM 7222141001. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari kelas reguler B. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Magic School dan TED-Ed. Baik, langsung saja untuk langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengunjungi situs Magic School AI. Di sini kita pilih bagian paling atas. Nah, di sini jika sudah punya akun, kita bisa langsung login menggunakan email. Namun jika belum, silakan mendaftar. Di sini saya pilih sebagai seorang guru usia 18 tahun ke atas. Nah, di sini saya sudah memiliki akun dan email sudah otomatis tersimpan. Untuk tampilan awal dari Magic School AI ini akan tampak seperti pada layar ini. Di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan yang dapat kita pilih untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Namun jika kita ingin mengubah ke dalam bahasa Indonesia, kita klik pada bagian sudut kiri bawah, kita pilih bahasa Indonesia untuk mempermudah kita dalam menggunakan Magic School AI ini. Nah, di sini sudah otomatis translate. Untuk fitur yang pertama, mungkin yang ingin saya coba yaitu membuat sebuah rencana pembelajaran. Langsung saja kita klik. Di sini kita pilih dulu tingkatan kelas yang kita inginkan. Di sini saya pilih kelas 12. Lalu untuk topik, standar, atau tujuan, kita sesuaikan dengan rencana pembelajaran yang ingin kita buat. Di sini saya ingin topik sistem ekonomi di dunia. Dan tujuannya yaitu siswa dapat memahami dan membedakan sistem ekonomi yang ada di dunia. Untuk bagian kriteria tambahan di sini kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Contohnya saya ingin membuat siswa diberikan kegiatan diskusi di akhir materi. Lalu untuk bagian standar ini kita sesuaikan. Di sini saya pilih contohnya kurikulum merdeka. Lalu langsung saja kita hasilkan. Nah, ini adalah hasil dari rencana pembelajaran yang dihasilkan oleh Magic School AI. Nah, rencana pembelajaran ini bisa kita jadikan sebagai sebuah referensi saja. Perlu untuk kita mencek kembali apakah ada kesalahan sebelum akan menggunakan rencana pembelajaran ini dan menambahkan elemen-elemen penting untuk rencana pembelajaran yang lebih komplit lagi. Di sini jika kita ingin mengubahnya lagi ke dalam bahasa Indonesia agar lebih lengkap, kita bisa klik kanan lalu translate ke Indonesia. Nah, rencana pembelajaran ini sudah selesai, kita bisa gunakan dan salin ke Word. Untuk fitur yang kedua, mungkin yang ingin saya coba adalah membuat ringkasan dari video YouTube. Nah, di sini kita diminta untuk berapa panjang ringkasan yang ingin kita inginkan. Di sini saya ingin 2 paragraf saja. Lalu kita masukkan link YouTube. Ini saya pilih video yang pertama untuk diringkas. Kita bagikan lalu kita salin linknya dan kita tempel pada bagian bawah sini. Lalu kita hasilkan. Nah, ini sudah otomatis diberikan ringkasan oleh Magic School AI. Kita translate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Sudah sesuai ya dengan yang kita minta tadi sebanyak 2 paragraf. Tetapi jika kita merasa ini terlalu sedikit dan ingin menambahkan beberapa paragraf lagi, kita bisa minta lagi. Di sini saya meminta untuk menambahkan 2 paragraf lagi untuk ringkasannya. Nah, di sini sudah langsung otomatis diberikan tambahan ringkasan 2 paragraf lagi sehingga totalnya ada 4 paragraf.
Selanjutnya untuk fitur yang ketiga, di sini saya ingin mencoba membuat pertanyaan dari video YouTube. Nah, untuk yang pertama kita pilih dulu tingkatan kelas. Di sini saya pilih kelas 12. Dan jenis pertanyaannya saya pilih jawaban bebas. Dan jumlah pertanyaan sebanyak yang kita inginkan, saya ingin sebanyak 7 pertanyaan. Nah, di bawah ini kita bisa langsung tempel link YouTube yang ingin kita buatkan pertanyaan, lalu hasilkan. Nah, di sini langsung otomatis diberikan sebanyak 7 pertanyaan yang kita minta tadi di awal. Selain itu juga sudah lengkap diberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini juga terlihat bahwa kunci jawaban itu dijelaskan ada di video menit keberapa, sehingga kita bisa menonton lagi video itu dan melihat jawabannya apakah sesuai dengan yang tertulis di sini. Nah, untuk fitur yang keempat yang ingin saya coba yaitu membuat sebuah kuis pilihan berganda. Di sini kita klik kuis pilihan ganda atau penilaian. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih terlebih dahulu tingkatan kelas, saya pilih kelas 12. Nah, untuk bagian topi ini kita bisa langsung ketik topi apa yang kita inginkan, tetapi di sini saya ingin membuat pertanyaan dari materi yang telah saya buat terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa pilih unggah file. Di sini saya unggah file Word materi yang sebelumnya sudah saya buat, namun saya ingin membuat soal pilihan berganda dari materi yang saya ingin buat. Nah, di sini sudah saya upload, lalu hasilkan. Nah, di sini otomatis langsung diberikan soal sebanyak yang kita minta tadi di awal, yaitu sebanyak 15 soal, dan juga di sini sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Namun perlu juga kita ingat bahwa tidak selalu ya AI itu memberikan jawaban yang benar, tetapi kita harus cek kembali apakah jawabannya sudah sesuai agar tidak terjadi kesalahan ketika ingin menggunakan soal-soal ini. Nah, hasil dari soal-soal yang diberikan oleh Magic School AI ini juga bisa kita ekspor, bisa ke dalam Google Docs atau Google Forms atau mungkin ke Microsoft Word. Di sini kita bisa pilih. Selanjutnya untuk fitur yang ketiga mungkin yang ingin saya coba yaitu membuat rubrik generator. Yaitu kita langsung klik rubrik generator dan tampilan awalnya itu akan seperti ini. Di sini kita memilih lagi tingkatan kelas, saya pilih lagi kelas 12. Untuk skala poin saya pilih 5 poin dan kita isi standar atau tujuannya. Di sini contohnya saya ingin tujuannya itu siswa dapat membedakan sistem ekonomi yang ada di dunia. Lalu untuk deskripsi tugasnya di sini contohnya saya menulis esai. Lalu kita hasilkan. Nah, sudah langsung jadi rubrik penilaiannya. Ini adalah hasil yang diberikan oleh Magic School AI. Untuk kriterianya ada 5 dan ada 5 poin juga. Bisa kita lihat pada layar ini. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk penggunaan Magic School AI. Langsung saja kita beralih ke cara penggunaan TED8. Di sini langsung saja kita kunjungi website TED8 dan kita pilih bagian paling atas yang pertama. Tampilannya akan seperti pada layar ini. Nah, kalau kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung login. Namun jika pun belum, kita bisa mendaftar menggunakan akun Gmail juga dan membuat kata sandi. Nah, di sini saya sudah pernah login terlebih dahulu ya, sehingga sudah tersimpan email saya di sini dan saya sudah berhasil masuk. Nah, jika kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa translate tadi caranya klik kanan langsung pilih bahasa Indonesia. Lalu ini ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh TED8, namun di sini saya ingin membuat sebuah video pembelajaran berbasis video.
Nah, ini adalah tampilannya. Di sini kita diminta untuk memasukkan kata kunci ataupun link dari YouTube yang ingin kita gunakan. Di sini saya buat saja kata kunci. Nah, ini adalah beberapa video yang ditawarkan berdasarkan kata kunci yang kita pilih tadi. Saya pilih video yang kedua. Langsung saja kita klik continue. Nah, ini adalah tampilan setelah kita memilih video tadi. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada let's begin. Di sini kita bisa masukkan kata pengantar. Di sini ada bahan materi yang telah saya persiapkan terlebih dahulu. Untuk pengantar pembelajarannya itu bisa dibuat ada keterangan hanya maksimal 400 kata, lalu klik save. Nah, untuk bagian yang kedua ini ada bagian think. Di sini kita bisa pilih membuat soal itu pilihan berganda atau membuat isian. Di sini saya sudah menyiapkan soal pilihan berganda. Kita masukkan terlebih dahulu soal, lalu di bawahnya ada untuk mengisi kolom option dari jawaban dari soal. Di sini untuk bagian A kita masukkan untuk bagian B juga kita masukkan ke bagian yang di bawah. Begitu seterusnya sampai option bagian D. Nah, setelah itu kita tinggal memilih jawaban yang benar. Di sini jawaban yang benar adalah B. Dan di sini juga kita bisa menandain di bagian video menit keberapa jawaban itu dijelaskan. Lalu kita klik save. Nah, jika ingin menambahkan, kita bisa juga menambahkan beberapa pertanyaan yang ingin kita buat. Di sini saya ingin membuat 3 pertanyaan pilihan berganda. Caranya sama dengan memasukkan terlebih dahulu soalnya, dan di bagian bawah itu merupakan isian untuk optionnya. Setelah semuanya terisi, kita langsung bisa klik save, atau juga kita bisa seperti tadi menandai terlebih dahulu di bagian mana, di video bagian mana jawaban itu dijelaskan, lalu kita klik save. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk soal yang ketiga. Pertama, kita masukkan dulu soalnya, itu diletakkan di bagian paling atas. Lalu selanjutnya untuk option-optionnya juga dimasukkan pada kolom masing-masing. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan option jika diperlukan dan menghapus jika tidak diperlukan. Lalu kita pilih jawaban yang benar dan ini kita tandain di video keberapa dan kita save. Nah, untuk bagian selanjutnya di sini ada bagian deeper. Di sini kita bisa memasukkan informasi-informasi tambahan. Di sini saya ingin memasukkan ringkasan sebanyak 250 kata yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu dan saya salin dan tempel di bagian sini dan klik save. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu di bagian discuss kita bisa menambahkan beberapa pertanyaan untuk diskusi. Di sini saya ingin menambahkan ada 5 pertanyaan yang ingin saya tambahkan. Kita langsung tambahkan saja di bagian sini. Nah, untuk kolom bawah itu opsional, bisa tidak diisi, lalu klik save dan tambahkan jika ingin menambahkan lebih banyak pertanyaan lagi. Lakukan hal yang sama dengan memasukkan soal pada kolom paling atas, lalu klik save. Begitu seterusnya sampai ke pertanyaan terakhir.
Nah, setelah kita selesai dengan bagian discuss, kita bisa membuat bagian penutup. Di bagian finally ini kita masukkan kalimat penutup untuk menutup pembelajaran atau mungkin penekanan, lalu klik save. Nah, di sini kita perlu mencek lagi dari awal sampai akhir apakah ada yang salah yang perlu diperbaiki sebelum kita akan publish. Lalu jika sudah pas, kita publish. Nah, kita share, lalu akan muncul link. Sebuah link ini akan kita bagikan kepada siswa agar siswa dapat mengakses media pembelajaran interaktif yang telah kita buat. Nah, di bagian akun ini sudah nampak materi-materi yang sudah pernah kita buat. Kita bisa cek lagi. Ini saya cek kembali. Ini untuk bagian pertama adalah menonton, lalu yang kedua bagian berpikir. Ini adalah soal-soal pilihan berganda yang saya buat tadi. Lalu di sini ada materi yang saya sajikan. Lalu soal-soal diskusi ada sebanyak 5. Di sini para siswa bisa berdiskusi dan untuk yang terakhir adalah bagian penutup, penekanan dari materi yang telah dibahas. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.